Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Baik, Pak Joni betul memang sempat mendapatkan bantuan sosial ya Pak? Ya benar benar. Itu bagaimana ceritanya Pak sampai Bapak menerima bantuan sosial dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Saya diberitahukan oleh RT saya Mhm. bahwa Pak Joni termasuk daftarnya penerima bansos. Kemudian itu saya beritahu kepada pihak terkait, khususnya juga kepada publik agar semacam koreksi lah kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mhm. agar penetapan nama-nama yang mendapat bansos ini supaya lebih terukur dan tetapi ketika itu ini belum turun ya, paket bansosnya belum Hmm. turun. Kira-kira 10 hari kemudian paketnya turun lagi ke saya, diserahkan oleh RT. Mhm. Tapi saya tidak mau menerima, saya kembalikan. Nah itulah yang dikatakan oleh Pak Gubernur, ada hanya 1,6% dari orang-orang yang terdata itu yang Baik. memang sebenarnya mendapat kesalahan. Mhm. Tapi kalau sampai ada 3, sebenarnya ada 3 anggota DPRD yang namanya Mhm. terdaftar. 3 Ya. orang? 3 orang. Nah menurut Baik. saya kalau dari 106 anggota DPRD aja terdaftar ya penerima bansos, ya kita bisa bayangkan itu kan hanya semacam pucuk gunung es saja, Mhm. ya. Padahal Pemda mengklaim bahwa nama-nama yang penerima bansos ini adalah orang-orang yang sudah tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial, Oke. penerima kartu Jakarta Pintar dan sebagainya. Saya kan tidak penerima KJP, saya tidak pernah penerima kartu lansia Jakarta, tidak penerima yang lain-lain. Kenapa nama saya ada di situ? Makanya saya katakan pendataan itu menurut saya sangat asal-asalan. Kenapa? Tidak melibatkan RT dan RW. Itu. Oke, menurut Pak Joni itu tidak melibatkan RT dan RW. Tapi ketika di Ya, wilayah lingkungan Pak Joni, RT RW komunikasi seperti apa kepada warga terkait ya dengan makanya bansos ini? Pak RT-nya juga kan kebingungan, Hmm. ya. Mereka juga mendapat komplain dari warga, bahkan mereka artinya disalahkan oleh warga. RT dan RW mengatakan kami ini tidak ikut dalam mendata ini. Ya, ujuk-ujuk aja datang seperti ini. Oke. Makanya para RT dan RW itu juga stres menghadapi situasi yang tercipta sekarang ini, begitu. Jadi RT dan RW tidak dilibatkan dalam pengumpulan data penerima bansos ya. Pak Mardhani, apa yang Persis. bisa Anda tanggapi soal ini? Data bantuan sosial di Jakarta disebut carut marut, ada kejanggalan oleh Menteri Sosial. Jadi yang pertama tadi mohon maaf saya tidak mendengar suaranya Pak Joni, jadi mohon maaf Pak Joni kalau yang saya sampaikan mungkin tidak nyambung. Mhm. Tapi saya coba menjawab apa yang Cindy tanyakan tadi. Mhm. Yang pertama saya malah bersyukur ada masalah ini, ya, karena ini pada tahap awal dan ini menjadi evaluasi bersama dan ini harus kita akui buruk ya, buruk Mhm. yang paling utama buat warga ya, karena warga kalau pemerintah pusat dan pemerintah daerah kesalahan, dia paling aspeknya administratif. Kalau warga, dia bisa nggak makan ya. Ini saya Mhm. juga dapat beberapa SMS atau WA, saya tidak dapat Pak. Memang buat saya, yang pertama sekarang jangan ada lagi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah saling menyalahkan. DPRD ataupun eksekutif dan legislatif saling menyalahkan. Kalau Mhm. saya ngusulin, saatnya kita tunjukkan bangsa ini bangsa yang guyup. Ayo, kalau tadi kata Pak Joni saya dengar sedikit RT RW tidak dilibatkan, Ya. harus dilibatkan. Paling enak ada komite di mana ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, nanti ada unsur RT RW sehingga betul-betul. Kalau saya nambahin satu, Cin, Ya. ada LSM gitu loh. LSM yang kredibel, yang dia bisa membuat evaluasi independen. Mhm. Karena beberapa Kemendes aja pakai beberapa LSM dan Oke. cukup lumayan berjalan dengan baik. LSM ini kadang-kadang jauh lebih tangguh, tentu dipilih yang terbaik dan sudah reputable ya. Banyak Mhm. itu. Jadi ada pihak kedua, pihak di luar dari pemerintah pusat, pemerintah daerah yang dilibatkan dalam gugus tugas ini. Oke, Begitu. jadi kalau menurut Pak Mardhani, apakah ini manajemen datanya yang tidak beres atau tidak sesuai dan harus diperbaiki, atau ada kesalahan lain ya, atau kesalahan di sisi lain yang Pak Darni melihat? Kalau saya melihat hulu ke hilirnya masalah, Cindy. Pertama data.
data ya. Dan saya dapat info yang sudah meninggal juga ada yang dapat. Kalau tadi Pak Joni minta maaf, DPRD yang mapan dapat itu karena datanya tidak terverifikasi. Nah, kita harus lihat siapa pemegang data. Memang di tempat kita ini data kadang-kadang di Kemensos ada, di Kemendagri ada, di BPS ada, di beberapa tempat juga ada. Mestinya dia satu penguasa tunggal data dan diverifikasi di audit. Dari data yang ada, yang kedua tentu peta penyebaran. Nah, sesudah kita dapat data, kita punya peta. Katakan Kelurahan Gambir dapat berapa, Kelurahan Sawah Besar dapat berapa. Nanti sesudah data ada manajemen logistik. Nah, termasuk diantaranya ada petugas yang memang punya kecakapan untuk melihat. Biasanya Pak Mardhani. Manajemen ini penting, ada supervisornya gitu, Cin. Ya, Pak Joni kan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta yang membidangi masalah sosial termasuk dalam bansos ini. Dari rapat yang dilakukan atau evaluasi yang dilakukan oleh Komisi E, hasilnya apa yang ditemukan? Saya sedikit mau menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Pak Mardhani tadi. Dari awal-awal juga saya mengatakan semangat kita menghadapi dampak COVID Corona ini adalah kita harus bersama-sama. Aspek politik saling menyalahkan itu harus kita hindari. Tetapi yang kita sampaikan ini adalah koreksi kepada Pemprov DKI Jakarta. Tetapi yang bisa kita amati, koreksi kita itu bukan dijawab secara direspon, secara baik melalui perbaikan, tetapi hanya menyampaikan bahwa hanya sedikit 1,6% dan sebagainya. Itu yang kita sesalkan. Nah, yang jadi kita lihat dalam temuan DPRD DKI Jakarta apakah lebih dari 1,6% kesalahan sasaran penyaluran bansos itu, Pak Joni? Ya bisa kita bayangkan kalau dari 106 anggota DPRD ada 3 aja yang terdata, ya bagaimana di bawahnya? Di Kelapa Gading hampir satu komplek mereka terima. Di Sunter Agung juga demikian. Bahkan di seluruh wilayah Jakarta. Karena itulah ya DPRD Provinsi DKI Jakarta khususnya Komisi E sampai mengundang pihak mitra kita termasuk Dinas Sosial kemarin untuk melakukan rapat karena memang ini persoalan sangat penting ya dalam semangat saling asih dan asuh itu semangatnya. Kendalanya apa Pak yang disampaikan oleh Dinas Sosial? Dari rapat kita kemarin itu justru memang sini kelemahan dari Pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas Sosial yang Dinas Kominfo yang sebagai ujung tombak dalam memverifikasi data-data ini. Ya, kenapa? Contoh begini, di lapangan sekarang itu yang menerima bansos itu adalah double. Ketika dia terima dari Pemda, dia terima juga dari Kemensos. Seharusnya kan tidak seperti itu, sehingga banyak warga yang tidak dapat. Ya, semangat PSBB yang disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Pak Anies adalah bagaimana juga dia harus mengantisipasi bahwa dampak dari PSBB ini ada sekian banyak ya tenaga kerja yang kena PHK, ada yang sebagian banyak pedagang kaki lima tidak bisa berjualan. Mereka sangat terpuruk sekarang. Mereka itu tidak tercover. Nah, kalau Pemprov DKI Jakarta, sebenarnya data-data itu pemerintah pusat, Kemensos, ini menerima data dari Pemda DKI Jakarta. Tapi Pemda Jakarta menurut saya kerjanya asal-asalan, bahkan patut diduga tidak punya political will, tidak punya kemauan politik untuk memberikan yang terbaik kepada warga DKI Jakarta yang terdampak COVID Corona ini. Kenapa saya katakan demikian? Ya, janji Pak Gubernur kemarin adalah setiap minggu ya diturunkan satu paket. Sekarang sudah berapa minggu tidak berjalan. Rencananya adalah nanti sesudah mau dekat Lebaran. Bagaimana orang-orang yang terdampak negatif secara ekonomi karena COVID Corona ini, yang kemarin dia tidak dapat DTKS, tidak dapat terdaftar di Kartu Lansia Jakarta, tidak dapat KJP dan sebagainya, mereka sekarang hanya termangu. Makanya jangan kita juga terlalu marah kepada mereka kalau mereka juga secara diam-diam mau pulang mudik karena di Jakarta nggak makan apa-apa. Baik Pak Joni, saya akan langsung ke Pak Mardhani. Kalau Pak Mardhani mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Joni, datanya dituding asal-asalan yang dilakukan oleh verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pak Mardhani. Ya tentu diverifikasi, dan kalau teman-teman DPRD merasa data asal-asalan, kalau saya sederhana tinggal dipanggil eksekutifnya.
saya di DPR RI juga biasa kok berkomunikasi dengan para dirjen. Dirjen, ini harus ada data, ini harus kita perbaiki. Pak Dirjen, mana datanya sebelum dirapat, kita dapat dulu. Nah, buat saya saat sekarang, ayo saya senang kalau semua ngawasin, karena bansos ini yang berhak adalah rakyat. Dan rakyat sekarang lagi susah. Kesalahan kecil sedikit apapun itu dampaknya berat buat rakyat. Dan karena itu, setiap kita harus on call. Gubernur gampang ditelepon, kepala dinas gampang ditelepon, DPRD gampang ditelepon, kalau perlu presiden gampang ditelepon. Kalau perlu punya ada service center, siapa warga yang belum dapat masuk, langsung ada tim gugus tugas. Hanya gini, dari 90% diturunin, 10%-nya untuk yang on call. Siapa yang belum dapat, langsung ada petugas yang langsung bagiin. Karena buat saya, yang paling penting bukan kita berantem dalam tanda kutip di media, tetapi bantuannya sampai langsung. Dan saya setuju, eksekutif harus diawasi. Eksekutif harus terus Baik, Pak Mardhani. diingatkan. Disebutkan oleh Gubernur DKI Jakarta ada 1,6 memang ia diakui salah sasaran atau tidak tepat sasaran penyaluran bantuan sosial ini. Tapi DPRD DKI Jakarta memperkirakan mungkin bisa lebih dari itu, lebih dari 1,6%. Ini akan menuju ke tahap kedua. Bagaimana supaya angka-angka ini tidak semakin besar atau tidak ada bahkan sasaran dari penyaluran bantuan sosial ini? Apa yang harus dilakukan kemudian menuju ke tahap kedua? Yang pertama tentu kejujuran. Baik Pemda DKI, pemerintah pusat harus jujur. Bahwa kalau ada komplain berarti belum lengkap. 1,6% buat saya dari 100% masih tolerable. Tapi kalau angkanya lebih 10%, ini sudah tidak bisa tolerable. Dan yang 1,6 pun harus diperbaiki. Dan caranya teman-teman DPRD, teman-teman LSM, RT, RW semuanya berasa memiliki program ini. Makanya saya usul Pemda DKI dan semua Pemda punya hotline center. Yang mana kalau ada, misalnya gini, saya orang mampu, tiba-tiba saya dapat langsung hotline center, nama saya ini, nik saya ini, alamat saya di sini, saya dapat. Mohon nama saya dihapus. Nah, bisa langsung diproses langsung. Ada tim gugus tugas reaksi cepatnya. Karena bagaimanapun rakyat tidak bisa menunggu. Begitu, Cindy. Pak Joni, kami mengutip dari pernyataan Kadinsos Jakarta di kompas.com bahwa salah sasaran ini disebabkan salah satunya adalah karena banyaknya data yang dipakai. Di antaranya adalah data terpadu kesejahteraan sosial, data penerima bantuan kartu kesejahteraan sosial DKI Jakarta, data UMP. Ini yang menjadi kendala. Untuk menuju ke tahap kedua pemberian bansos, apa yang harus bisa dilakukan yang dieliminir kendalanya atau kesalahannya supaya tetap sesuai dengan target atau sasaran? Nah, memang saya melihat ya secara psikologis Pemprov DKI Jakarta ini ya semangatnya itu tidak kelihatan untuk bersinergi dengan pemerintah pusat. Kenapa saya katakan demikian? Ya, mengapa ketika kemarin Pemprov DKI Jakarta menurunkan paket pertama mereka ini, harusnya ada komunikasi dengan pemerintah pusat melalui ya Kementerian Sosial. Data-data yang diberikan itu jangan lagi orang-orang yang sudah mendapat. Makanya ini kan sekarang double, ya. Oleh karena itu saya pikir, ya komunikasi dibangun lebih bagus dengan semangat kebersamaan, dengan semangat gotong royong, tidak dalam posisi merasa artinya ya kayaknya kita ini tidak perlu komunikasi dengan ini. Makanya kita lihat kemarin adalah ya Kementerian Sosial itu kan dalam kesepakatan mereka ketika kita juga kemarin bertemu ya dengan dinas sosial termasuk juga asisten bidang kesejahteraan ya Pemda DKI Jakarta juga sangat tidak siap ya untuk merencanakan anggaran untuk pemberian bansos ini. Kenapa saya katakan demikian? Ya harusnya kan setiap minggu pertama diturunkan, turun lagi setiap minggu terus sampai ini tidak ada. Nilainya juga dengan kemampuan DKI Jakarta yang boleh dikatakan adalah terdepan dalam hal jumlah ya APBD-nya hanya direncanakan 4 tahap ya setiap paket pertama itu nilainya Rp149.500 itu untuk 1 minggu. Kita bisa bayangkan sekarang sudah berapa minggu nggak turun ya. Kita bisa bayangkan orang-orang yang terdampak COVID Corona secara ekonomi itu yang kemarin kena PHK tidak bisa berjualan lagi, pedagang kaki lima sekarang hanya bisa di rumah. Nah, bagaimana mereka?
Ini yang tidak diantisipasi oleh pemerintah pusat. Baik, Pak Joni. Pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Makanya saya katakan memang sebenarnya Pak Anies itu hanya pinter menyampaikan PSBB, tapi kurang mengantisipasi dampak dari PSBB ini secara ekonomi. Pak Joni. Apa? Pak Joni, maaf saya potong. Tadi karena Bapak menyinggung soal anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah tidak punya lagi dana untuk bansos hingga akhirnya menyerahkan ke pemerintah pusat untuk penyaluran bantuan. Betul itu? Tidak ada dana dan dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Sebenarnya Pemda DKI Jakarta ini, Pemprov ya, tidak punya sense of crisis. Kenapa saya katakan? Tapi dananya ada, Pak Joni. Dengar dulu, kita ini kan sekarang sudah menghadapi yang namanya COVID Corona. Tapi masih mampu membayar komitmen fee untuk Formula E yang nilainya 300M itu. Itu dibayar kira-kira kalau nggak salah di bulan April. Kan bagaimana coba? Sementara untuk warga DKI Jakarta, jangan lagi hanya dihitung dari DTKS, penerima KJP dan sebagainya, orang-orang yang kena PHK dan sebagainya, itu tidak terpikirkan. Ini yang saya katakan sebenarnya, memang tidak punya kemauan politik. Tidak punya kemauan politik. Kalau Baik, political will yang di garis bawahi oleh Pak Joni Simanjuntak, Pak Mardhani, untuk menuju ke tahap kedua karena jumlahnya akan nanti naik 2 juta penerima bantuan sosial di DKI Jakarta. Ulang Cindy, apa yang digarisbawahi tadi? Yang digarisbawahi adalah political will dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa memberikan bantuan sosial kepada masyarakat menghadapi PSBB ini. Ya, kalau saya melihat DKI dibanding daerah lain justru yang paling menjaga masyarakatnya. Karena itu yang pertama kali meminta PSBB adalah DKI. Makanya 10 April kemarin sudah ada PSBB DKI. Saya melihat juga Mas Anies Baswedan terhadap tenaga kesehatan luar biasa. Dan berbagai hal sudah dilakukan bahwa ada kekurangan, ayo kita perbaiki bersama. Saya agak kritik Menteri Keuangan yang mengatakan Pemda DKI tidak ada dana. Ya kalau nggak ada dana ya dibantu. Salah satu bantuannya kan ada dana yang bagi hasil yang harus diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah DKI tidak diturunkan oleh pemerintah pusat. Sekarang bukan saatnya serang menyerang. Sekarang bukan saatnya tuding menuding. Sekarang saatnya tangan bersatu. Kewajiban kita mengawasi Pemda DKI wajib, tetapi kewajiban kita bantu Pemda DKI agar benar-benar bisa tepat sasaran dan menjaga 3,7 juta warga terdampak virus COVID-19 ini juga harus bekerja dengan baik juga. Begitu. Baik, nanti kita akan awasi bersama bagaimana penyaluran bantuan sosial tahap kedua oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Pak Mardhani Alisera, terima kasih juga Pak Joni Simanjuntak telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.